wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agustina Bila, NIM 1905520195. Saya Eniptra Jayanti. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaika, NIM 1905520200. Saya Devita Kusmawardani dengan NIM 1905520213. Definisi akuntansi musyarakah. Musyarakah berasal dari kata syirkah. Syirkah artinya pencampuran atau interaksi. IAI dalam PSAK nomor 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Transaksi musyarakah merupakan salah satu bentuk transaksi dengan skema investasi, sama halnya dengan mudharabah. Dengan demikian, transaksi ini memiliki banyak kesamaan dengan transaksi mudharabah. Beberapa kesamaan transaksi musyarakah dengan transaksi mudharabah yaitu pembiayaan hanya diberikan untuk mendanai usaha yang bersifat produktif dan keuntungan yang diperoleh berasal dari bagi hasil atas usaha yang didanai. Ketentuan syar'i transaksi musyarakah. Transaksi musyarakah terdiri dari dua jenis. Yang pertama, musyarakah hak milik atau syirkatul amlak, yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti jual beli, hibah, atau warisan. Yang kedua, musyarakah akad, syirkatul uqud, yaitu akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, musyarakah akad dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu musyarakah inan, musyarakah abdan, musyarakah wujud, dan musyarakah muwafadah. Musyarakah inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Kewenangan mitra dalam musyarakah inan bersifat terbatas pada persetujuan mitra yang lain. Praktik musyarakah dalam dunia perbankan umumnya didasarkan oleh konsep musyarakah inan. Yang kedua, musyarakah abdan, syirkah usaha, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh praktik mereka, seperti kerjasama sesama dokter, lalu tukang jahit, akuntan, dan konsultan. Yang ketiga, musyarakah wujud adalah kerjasama dua pihak atau lebih dengan cara mereka membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka, tanpa keduanya memiliki modal uang sama sekali. Menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dan pedagang, lalu setelah dijual, bagian keuntungan mereka dibagi bersama. Yang keempat, musyarakah wafadah adalah musyarakah di mana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, dan hutang piutang, dari mulai berdirinya musyarakah hingga akhir. Terdapat dua jenis akad musyarakah, yaitu musyarakah permanen adalah akad musyarakah di mana bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Yang kedua, musyarakah mutanakisya adalah musyarakah di mana ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan kepada mitra secara bertahap, sehingga pada akhir masa akad, mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Rukun transaksi musyarakah. Rukun transaksi musyarakah meliputi dua pihak transaktor, objek musyarakah atau modal dan usaha, serta ijab dan qabul yang menunjukkan persetujuan pihak yang transaksi. Yang pertama, transaktor. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah harus cakap hukum, dan ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pihak-pihak yang terlibat harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Yang kedua, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Yang ketiga, setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. Yang keempat, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Yang terakhir, seseorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. Yang kedua, objek musyarakah atau modal dan usaha. Objek akad musyarakah meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama modal.
Modal yang digunakan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang lainnya sama. Yang pertama, modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan uang tunai dan disepakati oleh para mitra. Yang kedua, para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal masyarakat kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Yang ketiga, pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan. Namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Aspek yang kedua, yaitu kerja. Pelaksanaan kerja dan hubungannya dengan mitra usaha dilakukan dengan syarat-syarat, yaitu yang pertama, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya. Dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Yang kedua, setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dilaksanakan dalam kontrak. Aspek yang ketiga yaitu keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang timbul memiliki beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Yang kedua, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Yang ketiga, seseorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentasi itu diberikan kepadanya. Dan yang terakhir, kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut paham saham masing-masing dalam modal. Aspek yang ketiga yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam transaksi musyarakah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Selanjutnya, alur transaksi musyarakah. Yang pertama, negosiasi dan akad musyarakah. Yang kedua, pelaksanaan usaha produktif. Yang ketiga, membagi hasil usaha yang mencakup keuntungan dibagi sesuai nisbah dan kerugian tanpa kelalaian ditanggung sesuai modal. Untuk yang keempat, A, menerima porsi laba. Itu mencakup bank syariah atau mitra pasif. Dan yang 4B, menerima porsi laba mencakup nasabah atau mitra aktif. Dan yang kelima, menerima kembalian modal. Yang selanjutnya, penjelasan alur transaksi musyarakah. Yang pertama, transaksi dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan musyarakah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C, yaitu karakter, kapasiti, komitmen, dan kolateral. Kemudian, analisis diikuti dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak musyarakah dengan nasabah sebagai mitra di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hak untuk memastikan terpenuhnya rukun musyarakah. Selanjutnya, penjelasan alur transaksi musyarakah. Yang kedua, bank dan nasabah mengkontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif, mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Yang ketiga, hasil dari usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, maka kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. Yang keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Dan yang terakhir, kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah.
Jika telah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya. Selanjutnya adalah teknis perhitungan dan transaksi musyarakah. Contoh, pada tanggal 2 Februari 2010, Bu Nasibah menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi yang dilakukan dengan membeli padi, menggiling, selanjutnya menjual beras dengan Bank Murni Syariah atau BMS dengan skema musyarakah sebagai berikut. Nilai proyek sebesar 80 juta, kontribusi bank sebesar 60 juta yang dilakukan dengan 2 tahap pembayaran, di mana pembayaran tahap pertama tanggal 12 Februari sebesar 35 juta, pembayaran tahap kedua dilakukan pada tanggal 2 Maret sebesar 25 juta, kontribusi Bu Nasibah sebesar 20 juta, nisbah bagi hasil Bu Nasibah 75% dan BMS 25% dengan periode 6 bulan. Biaya administrasi sebesar 600.000, di mana 1%-nya adalah dari pembiayaan bank. Objek bagi hasil laba bruto diperoleh dari selisih harga jual beras dikurangi harga pembelian padi. Skema pelaporan dan pembayaran porsi bank dilakukan setiap 3 bulan yang diperoleh 2 kali masa panen pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus. Skema pelunasan pokok dari musyarakah permanen sampai dilunasi pada saat akad berakhir pada tanggal 2 Agustus 2010. Penjurnalan transaksi musyarakah. A. Saat akad disepakati. Tanggal 2 Februari 2010, rekening pos lawan komitmen administrasi pembiayaan sebesar 60 juta didebit, kewajiban komitmen administrasi pembiayaan sebesar 60 juta dikredit, kas atau rekening nasabah Bu Nasibah sebesar 600.000 didebit, pendapatan administrasi sebesar 600.000 dikredit. B. Saat penyerahan investasi musyarakah oleh bank kepada nasabah. Dalam kasus Bu Nasibah di atas, misalkan pada tanggal 12 Februari, bank mentransfer sebesar 35 juta ke rekening Bu Nasibah sebagai pembayaran tahap pertama. Selanjutnya, pada tanggal 2 Maret, Bank Syariah menyerahkan dana tahap kedua sebesar 25 juta. Penjurnalan sebagai berikut. Tanggal 12 Februari 2010, rekening investasi musyarakah sebesar 35 juta didebit, kas atau rekening nasabah sebesar 35 juta dikredit, kewajiban komitmen administrasi pembiayaan sebesar 35 juta didebit, pos lawan komitmen administrasi pembiayaan sebesar 35 juta dikredit. Tanggal 2 Maret 2010, investasi musyarakah sebesar 25 juta didebit, kas atau rekening nasabah sebesar 25 juta didebit, kewajiban komitmen administrasi pembiayaan sebesar 25 juta didebit, pos lawan komitmen administrasi pembiayaan sebesar 25 juta dikredit. Jurnal pada saat penerimaan bagi hasil bagian bank. Pada periode masa panen 1, jumlah laba bruto sebesar 14 juta rupiah dengan porsi bank dengan tarif 25% sebesar 3.500.000 rupiah. Tanggal pembayaran bagi hasilnya yaitu 2 Mei. Pada periode masa panen 2, jumlah laba bruto sebesar 16 juta rupiah dan porsi bank dengan tarif 25%-nya yaitu sebesar 4 juta rupiah. Pada tanggal pembayaran 12 Agustus, transaksi ini dapat diklarifikasikan dalam 2 bentuk. Yang pertama yaitu masa panen 1, penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil. Masa panen 2, penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil. Yang pertama, jurnal pada saat penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil. Terdapat satu transaksi yaitu pada tanggal 2 Mei, kas atau rekening nasabah berada di debit sebesar 3.500.000 dan pendapatan bagi hasil musyarakah dikredit sebesar 3.500.000. Yang kedua, jurnal pada saat penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil. Terdapat 2 transaksi yaitu pada tanggal 2 Agustus. Transaksi pertama, tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah di debit sebesar 4 juta dan pendapatan bagi hasil musyarakah aktual dikredit sebesar 4 juta. Pada transaksi kedua, kas atau rekening nasabah di debit sebesar 4 juta dan tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah dikredit sebesar 4 juta. Saat akad berakhir terdapat 2 kemungkinan, yaitu yang pertama, nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal musyarakah bank. Misalkan pada tanggal 2 Agustus tahun 2000 XA saat jatuh tempo Bu Nasibah melunasi investasi masyarakat sebesar 60 juta rupiah. Maka jurnal transaksinya yaitu pada tanggal 10 Mei tahun XB, kas atau rekening nasabah berada di debit sebesar 60 juta rupiah
dan investasi masyarakat berada di kredit sebesar 60 juta rupiah. Yang kedua yaitu nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal musyarakah bank. Misalkan pada Bu Nasibah tidak mampu melunasi modal musyarakah bank, maka jurnal pada saat jatuh temponya yaitu piutang investasi masyarakat jatuh tempo berada di debit sebesar 60 juta rupiah dan investasi masyarakat berada di kredit sebesar 60 juta rupiah. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.